Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi, kita kembali lagi membahas fenomena perpindahan. Kali ini kasusnya yaitu flow through a circular tube. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang the flow of falling film. Jadi, kali ini kita membahas tentang di circular tube atau yang biasa disebut circle di pipa. Kasusnya itu biasanya di pipa atau sejenisnya. Nah, mungkin bagi kalian yang belum melihat video sebelumnya, bagaimana kita dapat rumus-rumus yang ada yang bakal kita temui, yang nanti akan kita bahas, mungkin bisa lihat dulu video sebelumnya. Dan mungkin kalau yang udah, langsung aja kita bahas yang tentang circular tube. Jadi di circular tube ini kita asumsikan seperti ada sebuah pipa. Pipanya tuh gini ya, kayak gini awalnya. Jadi R besar itu jari-jari dari tengah ke sini, kalau misal diameternya berarti 2R dan mempunyai panjang L. Untuk kecepatannya itu, kecepatannya dari sini, arahnya dari sini ya. Kita bikin titik acuannya itu di sini, di tengah. Bisa di tengah sini, bisa di bawah sini. Tapi biasanya kalau mau gampang itu dari awal fluida mengalir. Dia mempunyai arah Z dan R aja. Kenapa sebelumnya kita punya arah X, Y, Z? Karena dia bidang kartesian, bidang miring, seperti ini. Seperti ini ya. Ini bidang kartesian X, Y, dan Z. Tapi kalau di dalam bentuk circle kayak lingkaran gini, dia punya arah Z, arah aliran aja, dan arah R. R ini arah jari-jarinya. Di sini kita punya momentum Z dan momentum R. Kalau momentum Z ini modelnya pesi ZZ saat Z-nya sama dengan 0 atau saat dia in, fluida in, dikali dengan elemen volumenya atau luasan yang ditembus di saat Z sama dengan 0 itu ada 2πr dikali delta R. Kemudian untuk outnya fluida ke arah Z, pesi ZZ saat Z sama dengan L dikali 2πr delta R. 2πr itu adalah keliling lingkaran dan delta R itu arah dari pipa yang kecil ini ke pipa yang keluar. Jadi ini di dalamnya itu ada pipa lagi gitu. Yang biasa kita ambil buat sampel elemen volume. Kemudian untuk ke arah R kan berarti arah kita ngambilnya ke arah kanan ya. Boleh ke arah kiri juga boleh. Untuk arah dua dimensi ini biasanya kiri atau kanan. Nah, kalau misal kita ambil ke kanan, pesi RZ di saat R dan pesi RZ di saat R plus delta R. Jadi sepanjang ini itu tuh ada delta R. Jadi kalau misal arahnya ke sini, itu berarti kan di sini kan R plus delta R gitu. Saat innya pesi RZ saat R dikali 2πrL, dia L-nya tuh dikali tingginya, kemudian outnya pesi RZ saat R plus delta L dikali 2πr plus delta R dikali L. Nah, kemudian ini ya, sebelah kanan ini skema yang lain. Jadi dia di saat VZ-nya itu kenapa 0? Itu di saat ini. VZ-nya bersentuhan atau kontak langsung dengan fluida. Jadi dia interface antara solid dan fluid. Itu kita anggap 0 karena dia kecepatannya mengikuti dengan solidnya. Benda diamnya karena dia diam, kecepatannya 0, maka yang di sini kecepatannya 0, tapi tau untuk momentum yang di sini itu maksimal atau paling besar karena gaya geseknya paling besar. Di sini juga sama, sebelah kiri dan kanan. Untuk yang di tengah ini panahnya lebih panjang, menggambarkan kalau VZ-nya itu maksimal. Jadi kecepatan fluida mengalir ke arah Z itu maksimal jika dia di tengah. Karena dia interface-nya antara fluid dan fluid aja ya. Gitu. Jadi untuk tau RZ-nya saat maksimal, kita nanti membahas ini di slide selanjutnya. Nah, kita dapetin kan D/dr, R tau RZ. Kok bisa jadi P0 menro G0?
kemudian PL min rho GL per L dalam kurung dikali R, itu kan bentuk dari ini ya, nih, L per R. Nah, kita punya persamaan yang ini, P sama dengan P. Nah, P-nya kita masukin, jadi P0 min rho G0, kenapa bisa gitu? P0 dikurang rho G0, karena itu di saat fungsi 0 semua, dikurang PL min rho GL, di saat L min rho GL. Jadi rho G ini kita masukin, kita kali P, kemudian kondisinya ada 0 dan kondisinya di saat L. Ini R-nya di luar sama dan dibagi L. Sama kayak gini. Nah, kita punya persamaan, kita sebut ini sebagai P estetik gitu ya. Mungkin sebutannya P estetik ini tuh kok bisa jadi P0 min P estetik 0 min P estetik L per L dikali R. P estetik ini dia cuman pemisalan, atau kayak kita misal menyederhanakan persamaan, kita misalkan sebagai simbol lain. Nah, gampangnya seperti itu. P0 min PL itu simbol lain untuk menggambarkan persamaan ini, sepanjang ini. Jadinya lebih singkat. Nah, akhirnya diintegrasikan. D per dr ini tadi diintegrasikan, diintegralin. Kemudian yang ini juga diintegralin. Jadinya kan D R tau RZ integralin sama integral P0 ini yang di dalam kurung R dikali dr. dr-nya itu pindah ke sini. Oke, udah dapet. Kemudian hasil integrasinya itu seperti ini. Jangan lupa kalau kita mengintegralkan itu kan ada konstanta C1. Nah, setiap kita nemu C1, kita menghitung BC atau boundary condition. Boundary condition yang pertama itu di saat R-nya 0, di saat ini ya berarti. Di saat R-nya 0, tau RZ itu finite. Arti finite itu dia mempunyai nilai, tapi nggak bisa didefinisikan. Jadi dia lebih besar dari 0 dan kurang dari tak hingga. Jadi dia mempunyai suatu nilai yang disebut finite. Nah, kenapa bisa gini? Itu karena jika kita masukkan, kita punya R sama dengan 0, atau RZ sama dengan finite. Kita substitusikan, tau RZ ini finite, persamaan ini, kalau kita turunkan, ini kan sama dengan F. Aku tulis F ini maksudnya finite ya. Finite, karena ini disubstitusikan finite-nya. Finite sama dengan bla 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 ditambah C1 per R. Nah, gimana caranya persamaan di sebelah kanan ini bisa jadi finite atau mempunyai fungsi? Maka kita harus ganti C1-nya ini dengan 0. Kalau misal C1-nya 0, kita kan jadinya 0 per R. Kalau kita punya 0 per R kan itu suatu fungsi finite tak terhingga, tapi dia mempunyai nilai. Makanya kalau misal kita ganti C1-nya sama dengan 0, dia ruas kirinya sama dengan finite. Finite sama dengan finite. Jadi gitu. Jadi kita peroleh C1-nya sama dengan 0, kita masukkan lagi, atau RZ sama dengan P estetik 0 min P estetik L per 2L dikali R. Kemudian substitusi persamaan yang sebelumnya. Yang ini. Kan tadi kita udah substitusi yang P ya. Yang P. Terus to RZ sama dengan min mu dVZ per dr. Ini. Kita substitusiin yang ini. Oh ya, yang ini tuh berarti kita dapat distribusi momentum ya. Kemudian untuk distribusi kecepatannya, kita substitusiin yang awal, min mu dVZ per dr, sama dengan min persamaan awal tadi. Ini, distribusi kecepatan. Distribusi momentum. Ditulis lagi, kita integrasikan kedua ruas, didapatkan VZ
per R sama dengan ini. Nah, jangan lupa konstanta setiap kita mengintegralkan, karena kita ada C2, kita harus mencari nilai C2, dan kita mendapatkan boundary condition kedua itu di saat R sama dengan R besar, atau di saat ini ya, di saat R-nya itu R besar, di sini, segini. Nah, di kondisi itu, VZ-nya itu 0, karena berkontak langsung dengan benda diamnya, atau dinding pipa. Kemudian disubstitusikan, dimasukkan ke sini VZ sama dengan 0, kemudian tinggal dipindah ruas aja, jadinya C2 sama dengan seperti ini. Kita masukkan persamaan ini ke C2, ke ini awal, didapatkan distribusi kecepatan seperti rumus ini. Ya, kemudian ketika persamaan distribusi VZX diketahui, maka beberapa turunan kuantitas lainnya dapat diketahui. Nah, ini mungkin bisa dibaca aja ya, penurunan rumusnya itu sama, konsepnya seperti sebelumnya. Yang biasanya agak rumit itu emang untuk menentukan distribusi momentum sama distribusi kecepatan. Untuk yang turunan lainnya itu tinggal dimasukin aja VZ max-nya kayak gini rumusnya. Kecepatan alir volumetris Q-nya seperti ini, rumusnya udah ada, dan bisa dilihat untuk penyederhanaannya. Kecepatan rata-ratanya seperti ini, kecepatan alir masanya W sama dengan rho Q, rho dikali Q yang ini, tinggal dikali ini dikali rho. Terus gaya sepanjang arah Z itu F, kayak gini. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.